Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Iis Isnawati SPD selaku guru mata pelajaran fisika, serta teman-temanku yang sangat terpelajar. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmatnya, kita senantiasa masih diberikan sehat jasmani dan rohani. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Adapun topik yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah mengungkap fakta dan misteri black hole melalui kajian fisika dan Al-Quran. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Nazwa Desyanti Pratiwi sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada siang hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Evi Nayah, yang kedua ada Ilyas, yang ketiga ada Alin Aidil Fitri, yang keempat ada Suci Alawiyah, dan yang terakhir ada Elsa Safitri. Rangkaian acara berikutnya akan dibacakan oleh saya. Ketika kita berbicara awal kehidupan, pasti kita juga akan membicarakan akhir kehidupan. Bagaimana akhir kehidupan dunia ini? Salah satu teori konspirasi dalam dunia sains tentang akhir kehidupan dunia ini, yaitu tentang black hole atau lubang hitam. Apakah sebenarnya black hole itu? Apakah penjelasan tentang black hole itu terdapat di dalam Al-Quran? Bagaimana pandangan Islam tentang akhir kehidupan dunia ini? Mari kita memahaminya dalam artikel berikut ini. Pendahuluan. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dalam bidang astronomi di seluruh dunia, banyak para ilmuwan yang sampai sekarang masih meneliti tentang lubang hitam atau black hole. Mulai dari apa itu lubang hitam, serta manfaat dari lubang hitam atau black hole terhadap galaksi Bima Sakti. Oleh karena itu, kami sebagai penulis tertarik untuk mengupas tentang lubang hitam atau black hole tersebut. Lubang hitam sampai saat ini belum diketahui pasti kebenarannya. Penelitian mengenai lubang hitam terus berlanjut sampai sekarang ini. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi komunikasi, maka penelitian mengenai lubang hitam semakin mudah sehingga mendorong para peneliti untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai lubang hitam. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Alin Aidil Fitri dan Elsa Safitri. Kepadanya dipersilakan. Kajian Al-Quran, black hole atau lubang hitam adalah merupakan singularitas karena memiliki sifat-sifat yang bertentangan. Waktu itu tidak ada lagi dan hukum alam tidak berlaku lagi. Hal ini karena tidak terdapat gerakan atau perubahan. Lubang hitam merupakan salah satu faktor penting dalam proses evaluasi jagat raya dan lubang hitam sampai saat ini masih misterius dan membawa banyak pertanyaan yang belum dapat dijawab oleh para pengetahuan. Teori yang mungkin logis mengenai lubang hitam adalah lubang hitam terdiri dari kumpulan bintang masif yang meledak sebagai supernova sehingga menyisakan ini yang masanya lebih kurang 3 kali lipat dengan massa matahari. Hal ini terjadi ketika bintang yang sekarat kehilangan energinya. Bintang tersebut akan menggerut secara dramatis, kemudian menyebabkan tarikan gravitasi yang luar biasa terhadap permukaan, sehingga akan menyebabkan apapun yang berada di dekatnya akan dihisapnya. Farhan Yusuf Shaheh, astronom di Universitas Northwestern, Amerika Serikat. Beliau mengatakan bahwa besar lubang hitam 2,6 juta kali matahari. Kemudian menurutnya lubang hitam adalah jangkar gravitasi yang membuat seluruh benda di alam semesta ini, termasuk matahari, berputar pada porosnya. Banyak fenomena jagat raya dan benda-benda luar angkasa, seperti matahari, galaksi, planet, dan sebagainya disebutkan dalam Al-Quran. Sebelum mengklaim adanya fenomena black hole dalam Al-Quran, mari kita perhatikan ayat yang paling dekat untuk dikaji, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fala uqsimu bil hunnas al jawaril hunnas.
yang artinya, aku bersumpah demi bintang tersembunyi yang bergerak cepat yang menyapu. Quran Surat At-Takwir urutan 81 ayat 15-16. Dalam ayat di atas, Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya, yakni bintang. Kemudian dalam ayat di atas disebutkan pula bahwa bintang tersebut memiliki 3 kriteria, yaitu hunnas, yaitu yang tersembunyi dan tidak terlihat. Karena adanya setan disebut juga kannas, karena ia tidak terlihat oleh manusia. Ini persis yang disebutkan ilmuwan tentang karakter black hole, yaitu invisible. Al-Jawar, yaitu yang bergerak cepat dan sangat cepat. Menurut para ilmuwan black hole, lubang atau lubang hitam juga memiliki karakter, yaitu bergerak dengan cepat. Al-Kunnas, yaitu yang menyapu dan menelan setiap yang ditemuinya. Karakter itu juga mirip dengan karakter black hole atau lubang hitam yang menghisap atau menelan benda-benda yang di sekitar. Kunnas berasal dari kanasa, artinya menyapu. Niknasah, alat untuk menyapu. Kunnas bentuk jama dari ka'anas, yang menyapu. Kunnas adalah sigot muntaha jumuk, benda jamak paling tinggi dari bentuk tunggal ka'anis. Para ulama tafsir klasik menjelaskan makna kunnas. Al-Jawari kunnas adalah bintang yang cahayanya tidak muncul di siang hari dan muncul di malam hari. Namun ini hanya penafsiran, bukan makna sesungguhnya. Penafsiran paling sesuai dengan realitas alam raya adalah black hole. Barangkali hal ini juga diisyaratkan oleh Al-Quran, yang artinya, apabila matahari digulung. Quran Surat At-Takwir ayat 1. Black hole juga diperkirakan memiliki ukuran 4 juta kali lebih besar dari matahari. Saking kuatnya, massa black hole tidak ada satu bintang pun yang dapat lari darinya. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Mursalat ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faizan nujubu tumisat. Yang artinya, apabila bintang-bintang telah dihapuskan. Quran Surat Al-Mursalat urutan 77 ayat 8. Black hole tidak hanya menimbulkan lekukan-lekukan di luar angkasa, tapi juga merobek lubang di dalamnya. Itulah mengapa bintang-bintang runtuh ini dikenal sebagai lubang hitam. Fakta ini dapat disebut dalam ayat tentang bintang di surat At-Tariq ayat 3, yang artinya yaitu bintang yang cahayanya menembus. Black hole sendiri tidak dapat dilihat secara langsung karena terbentuk dari gas dan debu. Namun gravitasi black hole yang melengkungkan sinar cahaya di sekitarnya menciptakan jejak visual dalam materi sekitarnya yang disebut sebagai bayangan lubang hitam. Dalam ayat yang dijelaskan itu, maka bisa dikaitkan dengan karakter black hole yang diyakini oleh para ilmuwan, yaitu galaksi yang tidak terlihat, kemudian bergerak cepat, kemudian dalam karakter ketiga dalam ayat tersebut dijelaskan, jika yang menyapu dan menelan setiap semua yang ditemuinya, dalam penemuan para ahli juga dikatakan jika black hole memiliki dentuman suara. Sementara dalam Quran Surat Al-Isra ayat 44 sudah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Nusabbahul lahus samawatu sab'u wal ardu wa ma fihinna. Wa immang syai'i illa yusabbihu bihamdihi walakin antakfauhuna tasbiyahum innahu kana khalifun ghafira. Langit yang dituju bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh dia penyantun maha pengampun. Quran Surat Al-Isra urutan 17 ayat 44. Selanjutnya, untuk kajian fisika akan dibawakan oleh Evi Inaya dan Alin Aidil Fitri. Kepadanya dipersilakan. Lubang hitam adalah sebuah pemusatan massa yang cukup besar, sehingga menghasilkan gaya gravitasi yang sangat besar. Gaya gravitasi yang besar ini mencegah apapun lolos darinya, kecuali melalui terowongan kuantum. Medan gravitasi begitu kuat, sehingga kecepatan lepas di dekatnya mendekati kecepatan cahaya.
Tidak ada sesuatu apapun termasuk radiasi elektromagnetik yang dapat lolos dari gravitasinya. Bahkan cahaya hanya dapat masuk, tetapi tidak dapat keluar atau melewatinya. Dari sini diperoleh kata hitam. Istilah lubang hitam telah tersebar luas, meskipun ia tidak menunjuk ke sebuah lubang dalam arti biasa, tetapi merupakan sebuah wilayah di angkasa di mana semua tidak dapat kembali. Secara teoritis, lubang hitam dapat memiliki ukuran apapun, dari mikroskopik sampai ke ukuran alam raya yang dapat diamati. Sebuah lubang hitam adalah wilayah ruang waktu di mana gravitasi mencegah apapun termasuk cahaya melarikan diri. Teori relativitas umum memprediksi bahwa cukup kompak massa akan merusak ruang waktu untuk membentuk lubang hitam. Sekitar lubang hitam akan ada permukaan matematis didefinisikan disebut cakrawala peristiwa yang menandai point of no return. Hal ini disebut hitam karena menyerap semua cahaya. Sejarah black hole. Teori yang menyatakan adanya lubang hitam pertama kali diperkenalkan pada abad ke-18 oleh John Michell dan Pierre Salmon Laplace. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Carl Schwarzschild dengan berdasarkan pada teori relativitas Albert Einstein pada tahun 1916. Kemudian istilah lubang hitam semakin terkenal karena dipopulerkan kembali oleh Stephen William Hawking. Awalnya suatu bintang terbentuk dengan kondisi tingkat radiasi dan gravitasi yang seimbang. Semakin lama, bintang ini akan kehabisan bahan bakar untuk melakukan fusi. Tingkat radiasinya akan semakin melemah. Ketidakseimbangan di mana gravitasinya lebih kuat membuat bintang tersebut hancur. Saat mencapai suatu titik tertentu, bintang ini akan kolaps dan menyebabkan ledakan yang dikenal dengan supernova. Ledakan ini akan membuat kepadatan benda terus meningkat dan memaksa gravitasi untuk terus meningkat pula. Kekuatan gravitasi inilah yang kemudian dapat menciptakan sebuah black hole. Lama-kelamaan, lubang hitam ini dapat mati dengan sendirinya. Seiring berjalannya waktu, lubang hitam akan terus mengecil karena tekanan gravitasinya sendiri, hingga nanti akan menghasilkan ledakan yang super besar. Tetapi proses ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama, sehingga kemungkinan besar manusia tidak akan bisa mengamati terjadinya ledakan ini. Asal mula black hole. Lubang hitam tercipta ketika suatu objek tidak dapat bertahan dari kekuatan tekanan gaya gravitasinya sendiri. Tekanan gravitasi pada matahari dan bumi tidak mencukupi untuk melampaui kekuatan atom dan nuklir dalam black hole yang sifatnya melawan tekanan gravitasi. Tetapi sebaliknya, untuk objek yang bermassa sangat besar, tekanan gravitasilah yang menang. Sebenarnya ada teori yang menyebutkan daya hisap sebuah lubang hitam bisa melemah lalu ia akan masuk ke fase tidur, berhenti memakan benda angkasa. Lubang hitam yang disebut Sagittarius A itu letaknya berada di tengah galaksi Bima Sakti. Sherbakov, astronom dari Pusat Astrofisika Harvard, mengatakan lubang hitam di galaksi Bima Sakti hanya memakan 0,01% bintang di sekelilingnya. Namun selanjutnya, peneliti juga menemukan fakta bahwa lubang hitam senantiasa berevolusi, sehingga bisa jadi nanti akan aktif lagi suatu hari nanti. Semakin banyak ia menelan bintang, semakin cepat pula proses evolusinya. Menurut data yang didapat dari teleskop luar angkasa, selama beberapa tahun terakhir ini, semakin banyak lubang hitam menelan benda angkasa. Selain itu dikatakan bahwa semakin banyak ia menghisap benda angkasa, semakin besar pula daya sedotnya. Ini dikarenakan peningkatan unsur ion di dalamnya. Namun tidak hanya berevolusi, belakangan juga diketahui lubang hitam yang ada di berbagai galaksi juga saling bergabung. Berbagai benda angkasa yang masuk ke dalam lubang hitam mengandung banyak energi dalam jumlah besar. Sehingga gabungan antar lubang hitam tentunya juga meningkatkan jumlah energi yang dimilikinya. Energi ini dapat mengendalikan alur keluar masuk gas dan debu keluar lubang. Tidak hanya debu dan gas, para astronom meyakini bahwa hisapan sebuah lubang hitam juga banyak melepaskan sinar X dan gelombang radioaktif. Namun jumlah radiasi sinar X yang mereka amati belum dapat dijelaskan.
Yang jelas semuanya itu mempengaruhi perkembangan galaksi yang tempat lubang hitam itu berada. Ahli fisika angkasa saat ini belum memiliki penjelasan yang cukup mengenai daya sedot lubang hitam dan bagaimana pertumbuhannya atau apa yang membuat lubang hitam tertentu berhenti berkembang. Tapi yang jelas lubang hitam dan cakram di sekitarnya akan memengaruhi benda-benda langit. Penghisapan lubang hitam atas benda angkasa melepaskan banyak energi, tidak hanya radiasi, tapi juga gas yang dilepaskan sampai jauh keluar galaksi. Lubang hitam memang menyedot benda angkasa. Bumi beresiko ditelan olehnya. Namun, risiko ternyata tidak hanya itu. Gas yang disemburkan dari dalamnya pun dapat membuat benda angkasa bergeser dan bertabrakan. Selanjutnya, untuk teori fisika akan dibawakan oleh saya sendiri. Teori black hole yang pertama. Teori relativitas umum pada tahun 1976, pakar astrofisika ternama yaitu Stephen Hawking mengemukakan teori bahwa lubang hitam terbentuk dari bintang raksasa yang tekanan gravitasinya luar biasa besar, sehingga menarik energi dan materi di dekatnya. Energi dan materi itu diyakini akan musnah ditelan lubang hitam. Yang kedua ada teori fisika kuantum. Teori fisika kuantum berlawanan dengan teori relativitas umum. Teori fisika kuantum menyatakan bahwa materi dan energi tidak bisa dihancurkan, namun hanya berganti wujud. Hawking sempat menyatakan kalau sejatinya materi yang terhisap lubang hitam akan mengalir menuju jagat raya baru. Tetapi setelah dipikir kembali oleh Hawking, ia akhirnya menyatakan bahwa lubang hitam tidak menghancurkan segala yang dihisapnya, namun menyimpan apa yang dihisapnya dalam waktu yang lama, sehingga lubang hitam rusak dan mati. Apa yang pernah dihisapnya dipancarkan kembali ke jagat raya dalam keadaan terpecah berai. Yang terakhir ada teori evolusi bintang. Menurut teori evolusi bintang, lubang hitam berasal dari sejenis bintang biru yang memiliki suhu permukaan lebih dari 25.000 derajat Celcius. Ketika pembakaran hidrogen di bintang biru yang memakan waktu kira-kira 10 juta tahun, ia menjadi bintang biru raksasa. Kemudian bintang itu menjadi dingin dan menjadi bintang merah raksasa. Dalam fase itulah akibat tarikan gravitasinya sendiri, bintang merah raksasa mengalami ledakan dahsyat atau disebut dengan supernova dan menghasilkan dua jenis bintang, yaitu bintang neutron dan lubang hitam. Untuk sifat dan struktur lubang hitam akan dibawakan oleh Ilyas. Kepadanya dipersilakan. Adapun sifat dan struktur lubang hitam, cara kerja black hole ialah seperti vacuum cleaner raksasa yang tidak terlihat. Gerakan black hole sulit untuk dideteksi dan penyerapan benda-benda di sekitarnya sangat cepat. Pergerakan black hole terjadi secara terus-menerus dan teratur. Mendeteksi keberadaan black hole. Sampai saat ini, ilmuwan belum menemukan cara pasti untuk mendeteksi keberadaan black hole. Mereka tidak terlihat dan meninggalkan jejak yang sulit dideteksi. Cara untuk mendeteksi black hole saat ini ialah dengan mengamati bintang-bintang yang hilang secara tiba-tiba. Suara. Black hole, seorang ilmuwan NASA mengungkapkan bahwa saat black hole beraksi terdapat gelombang suara dengan irama tertentu yang keluar dari black hole. Gelombang suara tersebut mungkin muncul sebagai hasil penyerapan objek oleh black hole. Pertumbuhan black hole. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan black hole dengan pertumbuhan galaksi saling berhubungan satu sama lain. Semakin padat suatu galaksi, semakin menyerap bintang-bintang tersebut. Dengan menyerap objek yang ada di sekitarnya, maka massa dari black hole pun bertambah. Selanjutnya, untuk jenis-jenis black hole akan dibawakan oleh Suci Alawiyah. Kepadanya dipersilakan.
Jenis-jenis black hole. Adapun jenis-jenis black hole yaitu 1 miniatur black hole, 2 stellar black hole, ketiga supermassive black hole, keempat white hole, kelima parallel universe. Fakta-fakta unik mengenai black hole yaitu 1. Apabila Anda berada di dekat cahaya melengkung black hole dan membelakanginya, Anda akan melihat bayangan setiap bintang dan melihat bagian belakang kepala Anda sendiri. Kedua, ketentuan soal jarak dan waktu di black hole berlaku kebalikan, seperti halnya Anda tak dapat menghindari masa depan. Di dalam black hole, Anda tidak dapat mengelak singularitas sentral. Ketiga, lubang hitam adalah objek yang paling sederhana. Anda dapat menggambarkannya dengan utuh bila mengetahui massa, tolakan, dan muatan listriknya. Namun untuk menghitung sebutir debu saja, Anda harus menjelaskan posisi dan kondisi seluruh atomnya. Yang keempat, Anda dapat menduga keberadaan seluruh black hole apabila bintang bergerak cepat di sekitar objek yang tak terlihat. Penutup. Lubang hitam adalah sebuah pemuatan massa yang cukup besar sehingga menghasilkan gaya gravitasi yang besar. Gaya ini dapat mencegah apapun yang sudah masuk ke dalamnya, kecuali melalui terowongan kuantum. Bahkan radiasi elektromagnetik dan cahaya hanya bisa masuk dan tidak bisa lolos. Istilah ini pertama kali diberikan oleh John Archibald Wheeler pada tahun 1969. Dalam proses ini terdapat beberapa teori, yaitu teori relativitas umum, teori fisika kuantum, dan teori evolusi bintang. Manfaat black hole adalah memberikan gaya tarik benda yang mengelilinginya. Jika black hole kehilangan gravitasinya, benda-benda yang mengelilinginya akan terlempar. Sehingga sebaliknya, jika sentrifugal akibat putarannya berkurang, benda akan mendekati black hole dan itu akan berakibat sangat fatal untuk galaksi. Itulah sebab black hole dilengkapi dengan memberi gravitasi agar menarik benda-benda sekitarnya dan memutari benda dengan kecepatan tertentu. Para astronom sejauh ini mendeteksi keberadaan black hole dengan melihat aktivitas di jagat raya. Apabila di suatu tempat tidak ditemukan cahaya, namun benda bergerak ke sebuah titik dengan kecepatan tinggi, sudah dipastikan bahwa itu sebuah black hole. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.